Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya ada yang kutar-kutir ini sahabat ya. Kenapa? Karena Rismon Sianipar ada di Polda Metro Jaya bersama dengan Adi Darmawan dan para pengacara Pak Jokowi yang lain, termasuk beberapa ormas yang sempat melaporkan Rismon Sianipar. Dan apa yang dibahas di sana ya jelas, yaitu terkait soal RJ sahabat, dan hari ini juga dilakukan penandatanganan. Nah, Rismon akhirnya kemudian kembali bicara di sela-sela penandatanganan RJ itu. Dia menyampaikan beberapa pesan, termasuk Bang Adi Darmawan, yang saya kira sekali lagi ini sinyal yang kuat bahwa memang roti sobek ini akan semakin rungkat bersama dengan pengacara RH ya, dan si Tompel Kosinudin. Nah, coba kita cek secara bersama-sama seperti apa pernyataan dari Bang Rismon Sianipar maupun dari Bang Ade Darmawan. Ini dia videonya. Hari ini adalah salah satu proses dalam etik restoratif justice yang saya ajukan tanpa ada paksaan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu dari saya, dan saya ceritakan kepada pengacara saya, Bang Jamada Gisa, lalu Polda Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun, murni dari hasil penelitian saya yang baru yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan maupun variabel resolusi, dan itu akan saya tuntaskan secepat mungkin. Ya, saya tidak bisa tentukan waktunya, dan itu menjadi pembaruan yang memberikan kesimpulan yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi sama seperti yang saya lakukan pada saat penyusunan buku JBP, itu adalah penelitian independen. 49 sampai 50 halaman dituliskan oleh Pak Rosuryo, saya 480 halaman, dan sisanya 160-an halaman itu oleh Dr. Hipa. Jadi masing-masing itu memiliki kontribusi yang independen. Nah, karena independen, maka saya sendiri tidak harus dan tidak wajib meminta izin kepada siapapun, karena penelitian itu independen, bebas bias dari kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik ya. Oleh karena itu semua hal sudah saya ceritakan, terutama kepada salah satu pelapor ini, Bang Maret Siregar. Jadi tadi kebetulan Bang Maret Siregar juga lulusan teknik elektro, mengerti tentang digital image processing secara mendetail. Jadi kami tadi di dalam cerita tentang hal itu, sebagian besar tentang itu. Nah, terkait dengan proses bagaimana nanti selanjutnya mungkin bisa diceritakan oleh pengacara saya maupun pengacara Bang Maret Siregar. Teman-teman media menunggu ya. Ada yang gemetar nih, ya kan? Jadi para pihak yang gemetar, ya, Rismon Hasiholan Sianipar atau disingkat dengan Bang Rismon yang akrab ya, teman saya sekarang, sahabat saya, karena pertemuan sangat hangat, dan betul-betul saya mengapresiasi seorang pengacara yang handal sekali dalam negosiator, ya, pengacara Bang Rismon itu luar biasa sekali, memenuhi prestasinya sebagai pengacara, dan itu yang diamanatkan oleh undang hukum dan advokat. Dan kami senang dengan keberhasilan ini, bahwa kemudian negosiator dalam persoalan ini jangan digoreng-goreng lagi ya, nggak bolehlah di atas 5 tahun paling lupa ya, bisa menggunakan Perkapolri, ada urusan itu. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita begitu di belakang, tapi ini kita case close, tutup sampai di sini sesuai dengan keinginan para pihak, baik itu di sisi pelapor dan lain-lain. Ini kami case close. Walaupun ada yang namanya roti ini mau berikutnya, tunggu dulu deh, kita harus buktikan di pengadilan. Ya, dan nanti Bang Rismon pasti tentunya pada akhirnya akan muncul. Siap-siap aja nih hal-hal baru dari Bang Rismon, ya kan, membuat deg-degsur ya, dan sampai ada yang gila, pura-pura gila nanti kan. Jangan sampai ada yang pura-pura gila. Intinya begitu, bahwa hari ini kalau terjadi suasana yang sangat hangat, Bang Rismon adalah seorang sahabat saat ini, bersama-sama dengan kami para pelapor, Bang Maret,
yang juga adalah seseorang yang sangat gentleman agreement, semuanya berjalan dengan baik. Intinya seperti itu. Ya, dan Pak Suwadi sekarang tambahkan, silakan Pak Suwadi sebagai kuasa hukum Pak. Enggak, di sini Maret. aja saya. Terima kasih. Barangkali ini kenapa ada pertemuan yang sekarang ini. Kalau yang kemarin itu kan RJ berkaitan dengan 2 pelapor. Dan ini adalah pelapor terakhir yang dilakukan RJ dari Pak Maret Swigan, JPKP sebagai pelapor. Nah, tentunya juga barangkali yang perlu kita ketahui di sini, di samping memang Pak Jokowi juga menghendaki ranah RJ yang memang berlaku dalam KUHP yang baru, tentunya juga kita relawan semua itu mendukung apa yang dimaui oleh Pak Jokowi dalam konteks bagaimana penyelesaian itu dilakukan di luar persidangan. Dan tentunya juga kita berharap nanti tidak ada friksi lagi bahwa RJ yang dilakukan oleh Pak Rismon ya, dengan Pak Jokowi dan teman-teman relawan itu sudah final dan selesai. Karena sebentar lagi kita akan menangani proses RJ ini, dan kita berharap juga dalam waktu dekat SP3 akan keluar dan juga nanti penetapan dari pengadilan akan selesai. Terima kasih. Oke, saya kira jelas sahabat ya apa yang disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar ya. Dengan hasil penelitian yang dia lakukan terakhir ini, dia sendiri membatalkan hasil penelitian pertamanya yang sudah menjadi buku, yaitu Jokowi White Paper. Dan artinya apa? Bang Rismon Sianipar mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada satu pun juga dokumen ijazah yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi palsu ya. Kalau menurut Leci Manang, yang palsu itu adalah giginya Roy Suryo. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kemunculan Rismon Sianipar ini sekali lagi, kata ini sudah bergabung semua, bahkan Bang Ade Darmawan di situ mendeklarasikan diri bahwa kami ini sekarang berteman dengan Rismon Sianipar, Bang Rismon Sianipar. Ya, tentu sekali lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, mereka ini sudah semakin kotak-kutir. Roy Panci semakin tidak punya nilai di sini, karena memang kalau kita melihat dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh Rismon, Roy Suryo itu hanya mengirim tulisan lewat WhatsApp katanya, dan itulah yang dianggap sebagai penelitian. Biasanya kan orang ngirim itu lewat email ya, ini lewat WhatsApp sahabat. Luar biasa memang ini Roy Panci, betapa dekilnya di sini, dan berupaya juga kelihatan bahwa dia intelektual. Nah, hari ini kan jelas sekali dari video yang saya up tadi pagi itu bahwa sekarang yang lagi dia peralat ini Dr. Tipa, karena dia sudah tidak bisa lagi peralat Rismon. Rismon sudah keluar dari perbudakan. Nah, sekarang ada budak barunya. Siapa itu? Ya, budak lama lah, tetapi tinggal satu yang tersisa budaknya, yaitu Dr. Tipa yang juga lagi dilanda sebuah isu di mana kita tahu bahwa isu ini sangat pilar, dan kita menunggu juga ini seperti apa tanggapan Bang Rismon Sianipar, karena saya dengar informasinya isu ini berasal dari Bang Rismon yang disampaikan ke Bang Farhat Abbas. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas atensi sahabat-sahabat, atas dukungannya terhadap channel ini. Mudah-mudahan apa yang selalu kita sampaikan ini bisa menjadi tambahan lah, penguatan edukasi bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.